Kami dari Angkatan 39, Kelompok 3, Subkelompok 1, akan mengangkat isu terkait korupsi. Izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Yuli Piana SPD. Yang kedua, Radiatul Adawiyah SPD. Yang ketiga, Muhammad Taufik Mahriyar SKM. Yang keempat, Desmond Saron Eskom. Materi presentasi yang akan kami sampaikan ada 4 tahapan. Pertama, praanalisis, kutipan isu kontemporer, definisi dan metode pentahelik. Yang kedua, menapis isu, penapisan atau penyaringan dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu. Analisis isu lebih mendalam sampai ke akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Yang keempat, alternatif rekomendasi penyelesaian isu dengan tabel alternatif penyelesaian. Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan status tersangka pada mantan Bupati Kuansing, Mursini, terkait dugaan korupsi pada Kamis 22 Juli. Kasus yang menjerat Mursini terkait dengan belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing dengan total anggaran 13,3 miliar rupiah. Anggaran tersebut diketahui berasal dari APBD Kabupaten Kuansing tahun 2017. Akibat perbuatan Mursini, negara mengalami kerugian hingga 5,8 miliar rupiah. Definisi korupsi. Apa sih korupsi? Menurut Wikipedia, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, atau maling. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi. Ada banyak teori yang menyebabkan kasus korupsi. Setidaknya ada 4 teori penyebab korupsi. Yang pertama adalah teori Fromm. Teori Fromm menyebutkan bahwa terjadinya korupsi bergantung akan kemampuan dan motivasi seseorang dalam melakukannya. Yang kedua adalah teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang haus akan kebutuhan. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apapun yang akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah teori Klitgaard. Klitgaard memformulasikan terjadinya korupsi dengan persamaan C sama dengan M ditambah D dikurang A, di mana C adalah korupsi, M adalah monopoly of power atau kekuasaan, D discretion of official atau kurangnya pengawasan, dan A adalah akuntabilitas. Mana berarti korupsi sama dengan kekuasaan ditambah kurangnya pengawasan dikurangi akuntabilitas. Yang keempat adalah teori Jack Bolon atau GON. Menurut Jack Bolon, akar penyebab korupsi ada 4, yaitu G. Greedy, O. Opportunity, N. Needs, dan E. Expose. Greedy berarti keserakahan, opportunity berarti kesempatan untuk melakukan korupsi, and needs adalah sikap mental yang tak pernah merasa cukup, dan expose hukuman terhadap para koruptor yang tidak memberikan efek jera. Pra-analisis isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang pertama adalah G dari government, kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kemudian A dari akademik, kurangnya materi pembelajaran tentang korupsi sejak dini. B dari bisnis, kurangnya kesadaran pengusaha
dalam menciptakan bisnis yang bersih. C. Dari community atau masyarakat, kurangnya kesempatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. M. Dari media, mass media, kurangnya pemberitaan terkait korupsi pada lingkungan pemerintah. Menepis masalah atau isu dengan menggunakan metode USG. Masalah pertama, kurangnya pengawasan dari badan terkait. Nilai U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5, total nilainya 15. Masalah kedua, kurangnya kesempatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Nilai U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, total nilainya 12. Masalah ketiga, masih kurangnya materi pembelajaran tentang korupsi sejak dini. Nilai U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5, total nilainya 15. Masalah keempat, kurangnya kesadaran pengusaha dalam menciptakan bisnis yang bersih. Nilai U-nya 3, S-nya 4, G-nya 3, total nilainya 10. Masalah kelima, kurangnya pemberitaan tentang korupsi pada pemerintah. Nilai U-nya 3, S-nya 3, G-nya 4, total nilainya 10. Masuk ke analisis masalah atau isu dengan menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone ini bertujuan untuk menganalisa masalah atau isu hingga sampai ke akarnya, di mana isu atau masalah yang kami angkat adalah maraknya kasus korupsi. Faktor pertama yaitu regulasi, di mana terdapat lemahnya regulasi dan lambatnya proses penegakan hukum sehingga terjadinya kasus korupsi. Faktor kedua yaitu organisasi. Di sini diambil dari keteladanan pemimpin di suatu organisasi itu sendiri dan kurangnya keterbukaan informasi di dalam organisasi yang menyebabkan korupsi ini bisa terjadi. Faktor ketiga yaitu lingkungan, di mana lingkungan menganggap lumrah kegiatan yang dapat menyebabkan korupsi, dan lingkungan juga tidak berani untuk melaporkan apabila melihat kegiatan yang bisa menyebabkan korupsi ini terjadi. Faktor yang terakhir yaitu individu, di mana di sini adanya kebutuhan gaya hidup dan rendahnya managerial skill individu tersebut, sehingga terjadilah kegiatan yang menyebabkan kasus korupsi. Selanjutnya, mencari alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Pertama, dari sisi strength atau kekuatan. 1. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukum kepada koruptor. Kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan data. Selanjutnya, dari sisi weakness atau kelemahan. Pertama, kurangnya koordinasi antar stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Kedua, pengawasan yang kurang oleh instansi terhadap penggunaan dana. Dan ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral. Lalu, dari sisi opportunities atau peluang, pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua, pemerintah dengan anggaran mampu meningkatkan anggaran pegawai. Ketiga, mempermudah alur penggunaan dana. Terakhir, dari sisi threat atau ancaman. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Dan yang ketiga, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Adapun tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu adalah alternatif penyelesaian yaitu
pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Tahapan setiap alternatif yaitu yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Yang kedua, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, akademisi melakukan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Dan yang kelima, media membantu mempublikasikan sehingga informasi tersebar secara merata. Dan hasil yang diharapkan adalah terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan adapun pihak yang akan merasakannya yaitu pemerintah, masyarakat, akademi, penguasa, dan media. Demikianlah presentasi isu global terkait korupsi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.